Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmalia Putri, absensi 21 dari kelas 129 akan menyajikan sejarah tentang pemberontakan Boxer. Jadi, pada abad ke-19, China mengalami masa krisisnya atau bisa kita sebut dengan masa kegelapan. Pada awal abad ke-19, datanglah bangsa Inggris untuk menyelundupkan opium yang berasal dari India. Tetapi, opium sendiri di China itu ilegal. Dan dinasti Qing pada saat itu sudah mengirimkan ratu surat. Nah, apa sih surat itu? Surat itu berisi tentang untuk mengstop penyebaran opium yang ada di Cina. Tapi Ratu Inggris pada saat itu tidak mengubris hal itu. Jadi warga Inggris tetap menyelundupkan opium ke wilayah Cina, karena bisa kita ketahui sendiri, menyelundupkan barang-barang seperti itu sangat menguntungkan bagi mereka. Jadi untungnya banyak, mereka menyebarkan opium tersebut. Tapi bisa kita ketahui, Cina mengalami kerugian yang sangat besar ketika barang itu diselundupkan. Pertengkaran antara China dan Inggris tidak berakhir begitu saja. Masih dilanjutkan setelah adanya surat tersebut yang dikirimkan kepada Ratu Inggris pada saat itu, namun tidak digubris. Hal itu menyebabkan perang Opium War. Nah, apa sih yang terjadi di perang Opium War? Jadi, singkat cerita, untuk menghentikan penyebaran opium di Cina pada saat itu, Cina mengalami perang dengan Inggris. Tetapi sayangnya Cina kalah di rumah sendiri atau di negaranya sendiri. Hal itu membuat Cina menjadi sangat rugi atau mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dari kekalahan tersebut muncullah sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Nanking. Lalu Nanking itu apa ya? Perjanjian Nanking itu apa ya? Nah, setelah tadi Cina mengalami kekalahan dengan Inggris akibat perang War Opium, jadi lahirlah sebuah Perjanjian Nanking. Lalu isinya apa sih Perjanjian Nanking? Nah, Perjanjian Nanking itu banyak merugikan China, tapi banyak menguntungkan Inggris. Gimana sih? Padahal Inggris kan ada di negara Cina, kenapa kok yang dirugikan Cina? Nah, hal itu karena Inggris merasa dia lebih berkuasa. Jadi dia seenaknya di Cina. Contohnya, kayak Cina wajib membayar ganti rugi ke Inggris, dan Cina harus kasih 5 pelabuhan ke Inggris. Dan yang lebih parahnya lagi, Cina harus memberikan wilayah Hong Kong kepada warga Inggris. Nah, itu sangat merugikan banget ya bagi warga Cina. Padahal kita tahu sendiri kalau Inggris itu di Cina itu cuma pendatang, dia tuh tidak berhak apa-apa. Nah, karena perjanjian Nanking tersebut, China kan mengalami banyak kerugian. Jadi kayak gimana ya? Warga China itu banyak yang dirugikan. Misalnya kayak dinasti Cina pada saat itu yang sudah dibangun ribuan tahun mengalami sedikit keambiaran atau kekacauan di dalamnya. Itu kan gara-gara perjanjian Nanking. Nah, karena dinasti China yang pada saat itu sedang ambiar, jadi rakyatnya ikut susah, rakyat Cina juga ikut susah. Nah, setelah kerugian yang dialami Cina sebanyak itu, lalu yang membuat lebih kesusahan lagi untuk rakyat Cina karena datangnya bangsa-bangsa Eropa atau bangsa-bangsa Barat yang ikut menduduki Cina. Totalnya ada 11 negara. Tapi kalian tahu gak sih, ada loh satu negara di Asia yang menjadi satu-satunya negara Asia yang menduduki wilayah Cina pada saat itu, yaitu Jepang. Nah, kalian pernah dengar nggak? Dulu Jepang pernah menjajah China. Nah, itu pada saat itu juga mereka sedang menjajah China. Berbarengan juga dengan wilayah-wilayah
atau negara-negara barat yang sudah menduduki China. Nah, kalau banyak negara-negara dari barat yang berkedudukan di China, otomatis mereka hidup di sana dong, hidup berdampingan sama orang-orang China asli. Tetapi orang China kan pada saat itu sedang mengalami kesusahan ya, banyak kesusahan pada saat itu. Tetapi mereka melihat bangsa-bangsa asing, mereka mikir kok hidup mereka enak ya di negara kita, tapi kita sendiri malah kesusahan di negara kita sendiri. Contohnya misal kayak gagal panen, kemiskinan, kelaparan. Itu orang China itu menganggap itu salahnya bangsa-bangsa asing yang datang ke China. Nah, kayak apapun masalahnya, mereka itu mikirnya ini salahnya orang asing. Jadi mereka misal nih kayak gagal panen, mereka itu nggak mikir kegagalan itu dari tanahnya atau dari pupuknya, mereka nggak mikir kayak gitu lagi, tapi mereka mikirnya oh ini salahnya bangsa asing ini. Nah, kalian tahu nggak sih yang buat warga Cina makin marah itu gara-gara apa? Gara-gara ini nih, bangsa asing itu mereka datang itu ternyata punya maksud lain. Mereka datang ke China itu juga membawa misionaris. Kalian tahu nggak misionaris itu apa? Nah, misionaris itu adalah orang-orang khusus yang dikirim ke tempat-tempat tertentu untuk nyebarin agama-agama atau ajaran-ajaran tertentu. Contohnya yang sedang China alami pada saat itu yaitu banyak orang misionaris yang mendatangkan agama baru di China, yaitu agama Kristen. Sedangkan warga China pada saat itu sedang mayoritas agama Buddha atau Konfusius. Jadi dari mayoritas warga Cina yang beragama Buddha dan Konfusius, yakni lalu didatangkan agama baru oleh bangsa asing yang mereka nggak tahu itu siapa, mengajarkan agama baru dan budaya baru. Itu membuat mereka makin murka. Mereka mikir kok makin kesini makin seenaknya sendiri gitu. Jadi warga Cina itu makin kesini makin sadar kok kayak bangsa asing makin kesini makin nggak tahu diri gitu loh. Nah, jadi warga di sana itu banyak yang mulai nggak menyukai sama budaya-budaya baru yang didatangkan oleh bangsa asing tersebut. Jadinya mereka yang dulunya ada juga warga lokal Cina yang beragama Kristen, itu mereka tidak apa-apa. Tapi setelah adanya bangsa asing itu mereka menjadi sentimental sama agama Kristen. Bangsa asing yang merupakan misionaris tadi, mereka hidup bahagia di China dan hidup sejahtera. Jadi membuat warga China sendiri itu merasa iri karena mereka tinggal di wilayah ibu kota atau wilayah kedutaan, dan mereka mulai membangun fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, rumah pelayan, lalu ruang operasi, lalu ada perpustakaan dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jadi mereka hidup di wilayah kedutaan dengan sejahtera, tetapi warga China sendiri itu hidup sengsara. Jadi itu membuat mereka itu merasa iri terhadap bangsa asing tersebut. Nah, yang membuat lebih marah lagi yaitu pada saat bangsa misionaris ini, orang-orang misionaris ini mulai membangun rumah ibadah mereka di kawasan mereka seperti katedral dan gereja kecil. Nah, lalu hal ini itu membuat warga China itu makin kesini makin mikir kok hidupnya mereka enak-enak aja ya, makin kesini kok enggak kayak kita yang di negara kita sendiri kok kita sengsara, masa iya direbut sama warga asing. Nah, pada saat itu sampai di China Utara, mereka itu membuat sebuah organisasi yang disebut warga China sendiri itu Yihetuan, atau disebut bangsa asing itu Boxer.
yaitu karena nama pemberontakan ini nama pemberontakan Boxer kan, nah dari situ namanya. Tapi kalau warga China sendiri itu menyebutnya Yihetuan. Lalu kenapa sih kok dipanggil Boxer? Karena bela diri mereka itu mirip seperti boxing, jadi disebut Boxer sama bangsa asing. Nah, apa sih yang dilakukan sama Yihetuan itu? Nah, mereka mulai diam-diam untuk menyerang bangsa asing. Namun mereka kan awalnya diam-diam nih menyerang orang-orang bangsa asing tersebut. Tapi semakin bertambahnya kemiskinan di China itu membuat mereka semakin berani untuk menunjukkan dirinya sendiri, untuk menunjukkan diri mereka bahwa mereka itu di sini itu untuk memberantas bangsa asing yang merebut kesejahteraan orang China. Nah, lalu mereka melanjutkan aksinya sampai warga di sana mulai mengasingkan diri karena pemberontakan tersebut semakin kesini semakin parah. Nah, contohnya seperti apa sih? Ada salah satu masa di mana ada seorang warga lokal biasa yang sedang jalan-jalan, tetapi dia tiba-tiba dibunuh oleh para Boxer, tapi kan mulai membunuh orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan warga lokal pun ikut dibunuh sama Boxer ini atau Yihetuan ini karena saking banyaknya warga asing di sana. Jadi semua orang menganggap itu kayak orang-orang yang tidak ikut diisolasi itu adalah bangsa asing yang sudah merebut yang sudah merebut kesejahteraan China. Jadi makin banyak pemberontakan di sana dan tentunya banyak korban juga yang sudah dibunuh oleh Boxer. Tetapi kalian tahu gak sih Boxer itu dia bisa pede kayak gitu gara-gara apa? Gara-gara pada zaman dahulu Cina itu sangat kental dengan budaya spiritualitasnya. Jadi mereka itu yakin sama kekuatan gaib atau kekuatan mistis untuk membantu mereka melawan bangsa asing. Jadi mereka selain menggunakan kekuatan fisik, mereka juga menggunakan kekuatan gaib untuk melawan bangsa asing. Jadi kayak misal nih, kayak ada orang Yihetuan atau Boxer ini sedang menyerang bangsa asing ini. Mereka itu pede banget, padahal mereka itu senjatanya cuma kayak bambu runcing, cuma gitu aja. Tapi mereka pede banget bisa ngalahin bangsa asing karena mereka yakin kalau ada kekuatan gaib yang bantu mereka. Tapi akhirnya mereka juga mati. Nah, setelah banyak pemberontakan terjadi, China sepakat untuk mengisolasi warganya sendiri, yaitu di benteng besar, dan mereka sudah merencanakan suatu hal untuk menyerang bangsa asing. Nah, bangsa asing sendiri tadi kan awalnya 11 negara. Nah, ini berubah menjadi aliansi 8 negara. Tetapi sayang sekali di perang terakhir yaitu di China sendiri, China mengalami kekalahan dan harus mengganti rugi kepada bangsa asing tersebut. Dan ganti ruginya dicicil selama 39 tahun. Akhirnya China mengalami kekalahan dan warga lokal yang tersisa hanyalah 55 orang. Itulah cerita dari pemberontakan Boxer, nasib yang sangat malang yang dialami oleh Cina yang terjadi di negaranya sendiri. Sekian dari saya, Rahmalia Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.